Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman di kuliah online Practical Work Blok B5 Evidence Based Medicine. Perkenalkan, saya Dite Bayu Nugroho dari Pusat Clinical Epidemiology and Biostatistics Units atau SEBU dan dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKKMK UGM. Kuliah overview praktikum B5, Blok B5 ini diberikan dalam bentuk video secara online sebagai implementasi dari arahan pimpinan fakultas maupun pimpinan universitas terkait kesiapsiagaan dan pencegahan COVID-19. Meskipun sekarang sedang uh, kita berada di masa-masa yang sulit di mana kegiatan perkuliahan, praktikum tidak bisa diberikan sebagaimana mestinya, tapi proses belajar mengajar ini tetap harus berlangsung agar kompetensi tetap tercapai. Nah, evidence-based medicine ini adalah salah satu kompetensi dokter umum yang wajib dimiliki dan dikuasai. Kami kami di kami di pusat SEBU selaku pengelola praktikum Blok B5 Evidence-based Medicine eh, apa berusaha beradaptasi dengan situasi ini sehingga kami telah merancang proses praktikum Blok B5 IBM ini akan secara keseluruhan diberikan secara online. Ya. Untuk praktikum EBM Blok B5 akan ada 3 kegiatan, 3 praktikum. Yang pertama adalah literature searching, kemudian critical appraisal on diagnosis, dan critical appraisal on therapy. Jadwalnya ada di agenda masing-masing mahasiswa. Nah, terkait dengan proses penyelenggaraan praktikum IBM secara online ini, kami akan mengirimkan undangan ke masing-masing mahasiswa atau mungkin ke perwakilan mahasiswa yang berisi informasi tentang uh, tanggal penyelenggaraan praktikum, jam penyelenggaraan, kemudian ada informasi mengenai instruktur, serta yang paling penting adalah mekanisme untuk masuk ke meeting room yang sudah kami siapkan. Kami menggunakan platform online Webex untuk memfasilitasi proses praktikum ini karena UGM kebetulan berlangganan di mana kami para dosen diberikan akses untuk bisa menjadi host conference online di Webex. Ya. Ini adalah contoh halaman Webex yang bisa diakses oleh masing-masing mahasiswa. Pertama, mahasiswa diminta untuk masuk ke dalam halaman Webex dulu dengan mengetikkan alamat ini ugm-spark.webex.com. Lalu seperti biasa akan diminta untuk mendownload dan menginstal versi desktop dari Webex agar lebih mudah penggunaannya. Dan setelah itu tinggal memasukkan saja meeting number yang sudah dikirimkan di pesan WA sebelumnya. Dan juga memasukkan password, baru setelah itu bisa masuk ke meeting room. Oke, Gamel, teman-teman pasti sudah tahu Gamel. Proses praktikum Blok B5 ini banyak menggunakan Gamel. Materi-materi praktikum, video-video semua diupload ke dalam Gamel, terlebih lagi di situasi seperti saat ini. Kemudian apa tugas-tugas juga kami akan upload ke Gamel, termasuk nanti penilaian juga bisa diakses di Gamel. Jadi teman-teman kami sarankan untuk secara rutin melihat laman Gamelnya jika ada update di Gamel. Oke, ini contoh aja halaman Gamel, di situ ada pretest, kami juga memasukkan tugas di situ, tugas juga ditulis dan diupload di Gamel. Baik, kita akan masuk ke praktikum yang pertama dari praktikum EBM, yaitu Advanced Literature Searching. Step pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah home assignment, di mana teman-teman kami minta untuk membuka laman Gamelnya masing-masing, lalu menonton video systematic literature searching di sana.
Di dalamnya akan dijelaskan semua materi mengenai systematic literature searching, termasuk akan dijelaskan di dalamnya bagaimana memformulasikan pertanyaan klinis yang baik menggunakan metode PICO. Sehingga setelah teman-teman menonton video itu, diharapkan teman-teman mampu memahami bagaimana membuat pertanyaan klinis yang baik menggunakan metode PICO ini. Nah, PICO ini singkatan dari P itu untuk populasi, I itu untuk intervention, C itu untuk comparison, dan O adalah outcome. Di home assignment ini, setelah teman-teman menonton video literature searching, teman-teman kami minta untuk membuat pertanyaan klinis menggunakan metode PICO ini. Pertanyaan klinis ini haruslah yang bersifat terapi, ya, bersifat intervensi, karena itu akan berhubungan nanti dengan artikel yang akan teman-teman cari. Oke. Kemudian yang kedua yang paling penting, pertanyaan klinis ini haruslah sesuai dengan kompetensi dokter umum yang bisa dilihat di standar kompetensi dokter Indonesia. Contohnya penyakit tuberkulosis, malaria, pneumonia, diabetes mellitus, hypertension, dan lain-lain. Kemudian seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pertanyaan ini haruslah sifatnya intervensi, sifatnya terapi. Sehingga interventionnya, tipe-tipe interventionnya harus juga tercantum di Fornas ya, di National Formulary 2018. Linknya bisa dilihat di slide ini. Kemudian untuk outcome-nya bisa bersifat kategorikal, artinya kategorikal itu dikotomus ya, misalnya hidup atau meninggal, kemudian sembuh atau tidak sembuh, treatment failure atau sukses, dan lain sebagainya. Atau bisa juga outcome-nya bersifat continuous atau yang sifatnya itu angka. Contohnya seperti penurunan darah atau penurunan HbA1c dan lain-lain. Monggo silahkan dipilih bebas outcome-nya mau yang dikotomus atau mau continuous. Yang penting pertanyaan klinis ini sesuai dengan kompetensi dokter umum dan bersifat terapi atau intervensi. Ya. Oke, ini adalah contohnya yang nanti teman-teman perlu kerjakan di halaman 10 dari practical guidebook teman-teman bisa dilihat, dan di home assignment-nya tolong dikerjakan sampai the questions. Jadi tuliskan PICO-nya dan kemudian buat pertanyaan klinisnya. Oke. Nah, setelah teman-teman mengerjakan tugas PICO dan questions tadi, baru tugas itu dibahas bersama-sama di practical work-nya, di praktikumnya. Okay. Jadi setelah teman-teman berhasil masuk ke meeting room yang sudah kami siapkan tadi, instruktur pertama akan memfasilitasi proses pencarian literatur ya, berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh masing-masing mahasiswa. Oke. Proses pembimbingan ini akan dilakukan melalui Webex dengan nanti bisa menggunakan sharing konten. Oke. Dan kemudian teman-teman mahasiswa sebelumnya akan kami minta untuk mengerjakan pretest dulu ya, pretest. Nanti akan ada link yang kami kirimkan, lalu silakan dibuka dan dikerjakan pretestnya. Oke. Nah, di proses praktikum ini, mahasiswa dapat berkonsultasi dengan instrukturnya, misalnya mengalami kesulitan dalam proses pembuatan pikonya atau mengalami kesulitan dalam proses pencarian artikelnya. Instruktur akan ada di ruangan online itu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, kami telah menyediakan link Google Doc di masing-masing kelompok, sehingga dengan Google Doc itu teman-teman bisa mengerjakan tugas-tugas dan instruktur juga bisa melihat secara real time proses pengerjaannya dan bisa langsung memberikan feedback pada saat itu. Ya. Oke. Setelah semua pertanyaan uh, di worksheet literature searching itu selesai, maka teman-teman di akhir dari praktikum ini diminta untuk mengupload practical worksheet-nya
dan juga mengupload artikel yang didapatkan dari proses literature searching tadi sebagai bahan penilaian. Ya, oke, ya ini adalah gambaran Google Doc-nya. Tiap mahasiswa akan mendapatkan satu sheet ini, tapi hanya satu file saja untuk semua. Untuk satu kelompok hanya ada satu file, sehingga semua bekerja bersama-sama di satu file itu, sehingga instruktur bisa melihat progresnya dan bisa langsung memberikan feedback. Ya. Sekarang masuk ke materi kedua dari praktikum IBM, yaitu praktikum Critical Appraisal on Diagnosis dan Critical Appraisal on Therapy. Sama seperti literature searching, tahap pertama adalah menonton video. Ya. Video ini sudah dibuat tahun-tahun sebelumnya untuk video dan sudah kami upload di Gamel. Untuk video diagnosis akan ada materi yang disampaikan oleh Dr. Andaru, silahkan dilihat dan dipelajari, dipahami. Sedangkan untuk video Critical Appraisal on Therapy, di situ ada Dr. Jarir atau Bari yang memberikan materinya. Oke, di dalam materi itu akan disampaikan bagaimana cara melakukan appraisal yang baik untuk artikel-artikel diagnosis dan artikel terapi. Dan untuk contoh-contoh artikelnya semuanya sudah kami siapkan di buku praktikum teman-teman. Ya, ada 10 artikel diagnosis dan ada 10 artikel terapi. Oke. Kemudian step 2, setelah menonton video, tiap mahasiswa silakan memilih satu dari 10 artikel diagnosis. Kalau kita bicara mengenai diagnosis ya, minggu kedua, silakan pilih satu artikel diagnosis per mahasiswa. Dan di rumah silakan dilakukan critical appraisal-nya berdasarkan materi yang sudah didapatkan dari video itu. Begitu juga untuk terapi di minggu berikutnya, setelah menonton video, lalu bagi artikelnya, satu mahasiswa satu artikel, tidak boleh sama. Lalu di rumah silahkan melakukan critical appraisal on terapi masing-masing. Ya. Setelah teman-teman melakukan critical appraisal terhadap jurnalnya masing-masing tadi, maka masuklah kita ke sesi berikutnya, yaitu sesi praktikumnya itu sendiri, menggunakan Webex sama seperti proses sebelumnya. Di awal teman-teman akan melakukan pretest dulu 10 menit, dan ingat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di pretest ini berkaitan dengan video materi, sehingga teman-teman sangat kami sarankan atau diwajibkan ya untuk nonton video-video itu. Oke. Nah, di dalam proses praktikum online ini, tiap mahasiswa akan membagikan hasil critical appraisal-nya kepada instruktur, dan di situ instruktur bisa kemudian memberikan feedback. Karena limitasi waktu, tiap mahasiswa kami batasi waktu 10 menit untuk mempresentasikan, menyampaikan hasil critical appraisal diagnosis dari artikelnya, dan kemudian instruktur juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan feedback. Oke. Kemudian setelah selesai proses praktikum, mahasiswa diwajibkan untuk mengupload semua hasil praktikumnya, ya, baik itu literature searching, critical appraisal on diagnosis, maupun critical appraisal on terapi, dan deadline ke Gamel ya. Dan deadline-nya untuk mahasiswa reguler, deadline-nya adalah hari Jumat minggu kelima, tanggal 24 April 2020 jam 23.59. Sedangkan untuk mahasiswa internasional, ya seperti tertera di situ. Ini kuliah untuk mahasiswa reguler soalnya ya. Jadi ingat, ini adalah deadline pengumpulan tugas praktikum EBM. Baik itu
literature searching, critical appraisal diagnosis, maupun critical appraisal terapi. Oke, nah ini adalah contoh halaman Gamel aja. Untuk critical appraisal on therapy sudah kami siapkan poin-poinnya. Teman-teman bisa langsung mengisi jawaban langsung ke Gamel. Ya. Ini ada artikel number dan itu drop down menu akan ada 10 artikel. Silahkan dipilih artikelnya yang sudah dibagi tadi. Pembagiannya bebas, mau berdasarkan nomor urut artikel nomor 1 yang nomor urut awal, nomor 1 juga di kelompoknya, dan seterusnya, atau mau acak, silahkan, monggo. Yang penting satu orang, satu artikel diagnosis, dan satu artikel terapi, tidak boleh sama. Oke. Nah, ini adalah informasi sebenarnya untuk instruktur. Ya, ya. Satu instruktur akan mendampingi tiap kelompok dalam proses praktikum IPM ini untuk literature searching maupun untuk critical appraisal diagnosis atau untuk critical appraisal terapi. Ya, dalam satu sesi akan ada 10 mahasiswa dan proses praktikum disampaikan melalui platform Webex sesuai jadwal. Nah, terkait dengan jadwal ini, kemungkinan nanti akan ada reschedule ya dari instruktur. Nah, jika instruktur request reschedule, maka instruktur sudah kami minta untuk menghubungi center, ya centernya ini adalah pusat Cebu, karena kami perlu membuatkan link baru ya untuk kuliah online-nya atau untuk praktikum online-nya. Oke. Dan reschedule ini haruslah dilakukan pada jam kerja. Takutnya dengan proses online seperti ini, reschedule bisa dilakukan kapan saja mungkin ya. Jadi kami batasi di sini bahwa proses reschedule ini hanya bisa dilakukan within working hours atau pada saat jam kerja. Ya, waktunya perlu didiskusikan dengan Sebu karena kami akan menyiapkan ruangannya. Dan ini adalah tugas-tugas dari instruktur, nantinya mereka akan mendownload laporannya dari mahasiswa, kemudian melihat dan menilai laporan mahasiswa, dan harus menyampaikan atau mengirimkan hasilnya 2 minggu setelah deadline. Kemudian ini adalah sistem scoring dari ketiga praktikum itu. Untuk sistem scoring literature searching ada 3 komponen yang akan dinilai. Yang pertama, apakah pertanyaan klinis yang diajukan itu tepat? Apakah PICO yang diajukan itu tepat? Ya, lagi ada beberapa komponen ya. PICO yang tepat tadi harus sesuai dengan kompetensi dokter umum dari SKDI. Kemudian haruslah juga atau tipe intervensi, dan intervensinya bisa dilihat di atau ada di Fornas. Oke. Kemudian yang kedua, parameter penilaiannya adalah study design dari artikel yang didapatkan haruslah randomized control trial. Ya. Itulah pentingnya kenapa kok di poin pertama tadi pertanyaan klinisnya harus bersifat terapi atau intervention. Karena dengan begitu, maka pada saat dilakukan proses pencarian artikel terhadap pertanyaan intervensi tadi, maka yang didapatkan seharusnya nanti tipe studi yang randomized control trial. Oke. Dan poin ketiga dari scoring literature searching adalah adanya korelasi, adanya adanya korelasi ya, atau gampangannya nyambung antara pertanyaan klinis yang diajukan di awal dengan artikel yang didapatkan tuh harus nyambung. Nah, oke. Nah, sekarang scoring sistem untuk diagnosis, ya ini sebenarnya adalah poin-poin dari critical appraisal worksheet yang sudah ada, ya. Penilaian apakah studinya valid, ya apakah tes diagnosis ini dilakukan
di semua spektrum pasien, apakah ada reference standar yang dinilai, kemudian apakah penilaiannya secara blind, ya, dan apakah dalam resultnya ada penilaian sensitivity, specificity, negative predictive value maupun positive predictive value. Oke. Nah, dan ini adalah skor maksimumnya. Kemudian untuk scoring sistem terapi juga sama. Poin-poin yang tertulis di sini adalah poin-poin dari critical appraisal worksheet yang ada di panduan teman-teman semua. Oke. Pertanyaan-pertanyaan apakah studi ini valid dilihat dari PICO-nya, kemudian apakah proses randomisasi itu terjadi, ya apakah di antara dua kelompok itu karakteristiknya sama, ya, apakah ada proses blinding dan lain-lain. Kemudian untuk penilaiannya, untuk resultnya, apakah dilakukan penilaian RR, ARR, RRR, dan NTT, itu semua akan dijelaskan di kuliahnya Dr. Jarir nanti di materi video. Ya. Nah, ini adalah akumulasi dari scoring ketiga praktikum itu. Untuk praktikum literature searching, 20% dikontribusikan dari pretest, jadi pretestnya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Kemudian 80% dari assignment yang terdiri dari 3 komponen tadi. Kemudian untuk praktikum critical appraisal EBM diagnosis, 20% dari pretest, 80% dari assignment, sama. Begitu juga untuk EBM terapi, 20% dari pretest dan 80% dari penugasan assignment. Total skornya 2A plus 4B plus 4C dibagi 10. Jadi bisa dikatakan bahwa critical appraisal on diagnosis dan critical appraisal on terapi bobotnya lebih besar dibandingkan literature searching. Ya. Dan kontribusi total dari praktikum IPM ke nilai blog adalah sebesar 15%. Baik, demikian kuliah online overview praktikum blog B5 ini kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi kami di Pusat Sebu FKKMK UGM. Terima kasih, semoga sukses dan semoga semua mendapatkan nilai bagus di blog B5 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.